أخي به فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا منهما فاعدده في البقر والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika Inni a'udzubika an adilla an adilla au udalla au udalla azilla au azilla bal au uzalla li au udilla ulama au au udilla au yujhala alayya wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah ala kulli hal. Qala al-imam asy-syekh al-imam asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal arif billah Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun al-Idrisi al-Hasani di kitab Qurratul Uyun nafanallahu bihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris solihina amin ya rabbal alamin. Bila angkola kita pada kesempatan kali ini sampai di halaman 20. Nah, sekarang kita ada di halaman 20 di baris pertama. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari di minggu kemarin poin-poin penting yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan pernikahan atau ketika kita memilih seorang istri. Maka yang pertama itu istri harus terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan, terbebas dari aib, kemudian dia terbebas dari iddah dari seorang suami,
dia itu hendaknya adalah orang yang seiman, seagama dengan kita, orang yang memiliki kemampuan atau pengetahuan agama yang baik, dan yang terakhir itu hendaknya memilih seorang istri yang cantik paras wajahnya. Ini hal-hal penting, poin-poin penting yang hendaknya diperhatikan bagi laki-laki yang hendak menikah. Sekarang kita melanjutkan. Tsumma qala an-nadhimu rahimahullah, kemudian berkata siapa Nadhim, yaitu Ibnu Yamun rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, al-qaulu fi ma jaa fil bina'i muhadzabul makna al-wala'i. Al-qaulu adapun perkataan, adapun statement, fima terkait dengan keterangan, jaa yang ada, apa amma itu, fil bina'i tentang bina. Bina itu makna asalnya itu adalah membangun atau bangunan, maknanya bina. Tapi bina dalam konteks kitab Qurratul Uyun, yang dimaksud bina itu adalah dukhuluz zauji. Ketika seorang suami mendukhul istrinya, menggauli istrinya, itu disebut bina. Ketika membangun mahligai rumah tangga, itu bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa untuk memperhalus supaya nggak terlalu kasar, menggunakan kata bina. Muhadzabul makna adalah dijernihkan maknanya, alal wala'i secara terus-menerus. Jadi kita sekarang akan membahas tentang bina, tentang membangun mahligai rumah tangga, tentang sudah membahas tentang prosesi pernikahan sudah. Zakara rahimahullah fi hadhihi tarjamati ma yutlabu fil bina'i ay dukhuliz zawji bi zawjatihi wa ma yuttaqa fihi wa ma huwal afdalu wa ma yutlabu fil walimati wa ma yujtanabu waqtad dukhuli wa adabihi wa kayfiyatil jima'i wa ma yata'allaqu bidzalika. Zakara menyebutkan siapa Nazim, siapa Ibnu Yamun menyebutkan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan fi hadhihi tarjamati, di dalam terjemahan ini. Di dalam terjemahan ini menyebutkan ma kepada sesuatu, kepada hal-hal, yutlabu yang dituntut, fil bina'i di dalam, ay artinya yang dituntut di dalam dukhuliz zauji, mendukhulnya seorang suami, bi zaujatihi kepada istrinya. Dan juga wama yuttaqo fihi, sesuatu yuttaqo yang dijadihi di dalam ma, wama huwal afdalu, dan sesuatu huwal afdalu yang lebih utama, wama yutlabu fil walimati, dan sesuatu yutlabu yang dituntut fil walimati di dalam prosesi walimah, walimatun urus, wama dan sesuatu yang dihindari, yang sebaiknya dihindari, waktu dukhuli, ketika melakukan akad dukhul, ketika melakukan dukhul, hubungan suami istri, wa adabihi, dan etika dukhul, wa kaifiyatil jima'i, dan tata cara metodologi jima yang benar dan baik, wa adabihi, dan tata cara jima, wama dan hal-hal yang berkaitan bidzalika dengan jima. Jadi pembahasan kita kali ini sudah masuk pada poin-poin penting di dalam melakukan pernikahan. Kita akan membahas tentang jimaknya, tentang dukhulnya laki-laki kepada istrinya. Kita akan membahas tentang sesuatu yang hendaknya dijaga ketika melakukan hubungan suami istri. Kita mempelajari tentang hal-hal yang paling dari sekian tata cara ketika kita melakukan hubungan suami istri, mana yang lebih utama? Tata cara apa yang paling utama? Itu yang akan kita bahas. Dan sesuatu yang dianjurkan atau bahkan yang dituntut ketika melakukan walimatun urus. Karena kita sekarang sudah melihat bagaimana pergeseran dari pelaksanaan walimatun urus. Sudah tidak sesuai dengan syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga akan membahas nih pada fasal ini, pada pembahasan ini,
hal-hal yang sebaiknya dihindari ketika melakukan hubungan suami istri. Apa aja yang harus dihindari? Tentang etika-etikanya, etika ketika melaksanakan hubungan suami istri, tata caranya seperti apa, apakah berbaring, apakah tidur atau bagaimana, itu akan kita pelajari. Dan adab-adabnya jima, artinya yang akan kita pelajari saat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan jima. Kita sudah masuk pada fasal itu. Fa asyara ila ma yutlabu fil bina'i biqaulihi, kemudian menunjukkan siapa musannif Ibnu Yamun ilama kepada keterangan atau hal-hal yutlabu yang dituntut apa ma fil bina'i di dalam membangun mahdagai rumah tangga ketika melakukan hubungan suami istri. Biqaulihi, dan perkataannya fal amru bil bina'i lailan qad waradat. Maka adapun perintah, fal amru, maka adapun perintah bil bina'i untuk melakukan hubungan suami istri lailan di waktu malam, qad warad, sungguh itu sudah ada keterangannya. Bisa isyuhuri, di seluruh bulan, haqqan yuktasad, dengan sebuah kebenaran yuktasad yang dikehendaki. Jadi perintah untuk melaksanakan hubungan suami istri waktu malam itu ada keterangannya. Waroda itu lebih kepada warid dari Rasulullah SAW, melakukannya di waktu malam. Akhbara, menginformasikan, siapa Ibnu Yamun rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, anal bina'ah, bahwasanya bina itu tidak usah dimaknai sepertinya ya. Makna bina itu kan tadi sudah dijelaskan adalah melakukan hubungan suami istri. Menginformasikan Ibnu Yamun ini bahwa bina itu melakukan hubungan suami istri yustahabu, adalah disunnahkan, ayyakuna lailan, terjadi di waktu malam. Ketika mau melaksanakan hubungan suami istri, maka disunnahkannya di waktu malam, jangan siang-siang supaya nggak kelihatan. Iqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zafu arayishakum lailan wa aqimu duha. Zafu zafaf itu adalah melakukan hubungan suami istri. Kalau meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain, seperti kalau tumbuh-tumbuhan itu apa namanya, pembuahan gitulah ya, pembuahan. Zafu zafaflah, apa zaf ya, zafaflah olehmu aroisyakum, kepada pengantin-pengantin kalian, lailan, di waktu malam. Lakukan zafaf itu kepada para pengantin di waktu malam. Kalau kita menikahkan anak-anak kita, nikahkan di waktu malam dan biarkan mereka melakukan hubungan suami istri di waktu malam. Wa'timu duha, lalu berikanlah makan di waktu duha. Artinya begini, ketika kita melaksanakan walimatul urus itu dilakukan waktu duha, waktu pagi, itu sunnahnya. Jadi malamnya melakukan hubungan dulu. Jadi sebagai bentuk kebahagiaan karena sudah melakukan hubungan suami istri, sudah goal gitu kan lah ya, sudah goal, maka dirayakan di waktu pagi. Maka sekarang kita lihat, sebelum melakukan akad nikah justru sudah dilakukan walimatul urus, atau bahkan walimatul urus itu disela-selai dengan akad nikah. Itu nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah, cuma itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu bagaimana? Dianjurkannya itu di waktu malam. Akadnya dilakukan waktu malam, kemudian biarkan mereka melakukan permainan sepak bola. Setelah gol, baru kemudian di waktu paginya dilakukan walimatul urus, kasih makan orang, umumkan kalau ini sudah dilaksanakan pernikahan. Itu yang dianjurkan. Wa anna syuhura kullaha fi dzalika sawaun, dan sesungguhnya bulan-bulan, semua bulan, kullaha, seluruh bulan, dari Muharram sampai Dzulqa'dah, dari Januari sampai Desember, semuanya di dalam melakukan hubungan suami istri, di dalam melakukan walimatul urus, di dalam melakukan pernikahan, sawaun, adalah sama saja. Tidak ada bahwa bulan ini lebih utama atau bulan ini jangan dilakukan pernikahan. Itu enggak ada.
Artinya tidak ada bulan-bulan yang kemudian mendatangkan keburukan sebagaimana asumsi-asumsi orang. Jangan melakukan pernikahan di bulan ini, lakukan saja di bulan ini gitu kan. Maka katanya pengarang kitab ini Ibnu Yamun, semua bulan itu sama. Laksanakan pernikahan di semua bulan. Sekalipun nanti pada penjelasan ini ada waktu-waktu yang sebaiknya dihindari. Lakin akan tetapi dari semua bulan itu adalah sama, yustahabbu syawwal, disunahkan syawwalu bulan syawal. Yang disunahkan bulan syawal. Ya, betul bahwa kita memilih bulan syawal untuk melakukan pernikahan. Ya. Tapi kemudian ada menjudge bahwa ada bulan yang buruk ketika melakukan pernikahan, ada bulan nahas ketika melakukan pernikahan, itu tidak benar. Syawal gitu katanya. Khilafan lima za'ama minal juhali karahiyatal abdi wad dukhuli fil muharrami wasyawwali. Khilafan karena membedai orang-orang za'ama yang berasumsi. Orang-orang minal juhali, dari orang-orang bodoh. Mereka berasumsi karahiyatal abdi, akan kemakruhan akad, akan tidak disenanginya melakukan akad, tidak diperkenannya akad, waddukhuli dan melakukan hubungan suami istri fil muharrami di dalam bulan Muharram, wasyawwalin dan bulan Syawal. Oh, jadi ada asumsi dari orang-orang juhal, dari orang-orang bodoh bahwa jangan menikah di bulan Syawal, jangan menikah di bulan Muharram, itu adalah bulan yang makruh, itu adalah bulan yang tidak baik, itu adalah bulan yang bla bla bla. Itu adalah asumsi dari orang-orang bodoh, dan sebaiknya kita menyalahi dari asumsi mereka. Makanya kemudian disunahkan untuk melakukan di bulan Syawal untuk membedai dari orang-orang yang berasumsi seperti ini. Kemudian ada riwayat fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridai beliau, qalat, beliau berkata, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin wabanabi fi Syawalin. Jadi diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah bahwa katanya tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahi nih kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menikahiku, kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, fi Syawal. Wabanabi fi Syawalin, dan beliau mengumpuliku juga di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akhdo akanat akhdi indahu minni. Ayo, fa ayyu nisa'i adalah wanita mana kanat yang ada wanita itu akhdi atau akhdo, lebih mempunyai kedudukan, lebih mempunyai derajat indahu di sisi Rasulullah ini daripadaku. Jadi Sayyidatuna Aisyah bertanya, saya itu dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal, saya dikumpuli juga di bulan Syawal. Ayo, wanita mana yang lebih baik derajatnya daripada aku di sisi Rasulullah? Ini mungkin salah satu ta'ajjubiyahnya beliau. Ayo, wanita mana yang lebih utama, yang lebih tinggi derajatnya daripada diriku di sisi Rasulullah. Wa kanat radhiyallahu anhu tastahibbu an tadkhula nisa'aha fi Syawwalin. Karena itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mensunnahkan, tastahibbu, mensunnahkan an tadkhula, untuk mendukhul nisa'aha, kepada para perempuan-perempuan, kepada para istri-istri fi Syawal, di bulan Syawal, dengan alasan bahwa Sayyidatuna Aisyah itu dinikahi dan didukhul oleh Rasulullah di bulan Syawal, maka beliau mensunnahkan kepada para istri-istri, kepada para perempuan-perempuan juga didukhul di waktu Syawal, di bulan Syawal ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbun nikaha fi Ramadhan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbun nikaha, beliau mensunnahkan pernikahan itu fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Kalau Rasulullah dalam hadisnya nikahnya itu di bulan Ramadan, artinya beliau mensunnahkan dilaksanakan pernikahan di bulan Ramadan. Tsumma asyara ila ma yuttaqa fil bina'i biqaulihi. Kemudian musannif, jadi begitu. Jadi dari semua bulan itu adalah baik semuanya untuk dilakukan
pernikahan. Bulan yang disunahkan yaitu bulan Syawal. Alasannya karena Sayyidatuna Aisyah dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Tapi dalam riwayat yang lain katanya Rasulullah mensunahkan bulan Ramadan. Ya mungkin karena kalau di bulan Ramadan itu kan semua amal kebaikan dilipat gandakan. Maka kebaikan-kebaikan, amal-amal yang dilakukan di waktu Ramadan, misalkan kita menganggap memilih pernikahan ini adalah sunnah, ketika kita melaksanakannya di bulan Ramadan kan berarti pernikahannya adalah pernikahan wajib dan pahalanya pun juga pahala wajib. Pahala-pahala yang diberikan kepada orang yang melakukan hubungan suami istri yang itu adalah ibadah juga akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Mungkin berdasarkan itu. Kemudian Rasulullah mensunahkannya di bulan Ramadan. Siti Aisyah di bulan Syawal. Kemudian sama asyarah kemudian mengisyarahkan siapa musannif Ibnu Yamun ilama yutaqa kepada hal-hal yutaqa yang dijaga, hendaknya dijaga fil bina'i di dalam melakukan hubungan suami istri. Biqaulihi dengan perkataannya dalam Bahar Rojas, wada' minal ayyami yaumal arbi'a in kana akhir syuhuri fasma'a. Kadzaka abba jab jayafata yawaka kadikah faqad ata. Katanya musannif di sini dalam bednya, wadah tinggalkanlah olehmu minal ayyami dari hari-hari yang 7 itu, tinggalkanlah yaumal arbi'a akan hari Rabu. Ingkana jika ada hari Rabu itu akhir syuhuri adalah berada di akhir bulan, maka dengarkanlah. Dalam bait pertama beliau mengatakan tinggalkanlah untuk melakukan hubungan suami istri di hari Rabu terakhir di akhir bulan. Jadi di setiap bulan itu di hari Rabu terakhir tinggalkan, jangan sampai melaksanakan pernikahan di hari Rabu itu. Dengarkan ini. Kadaka abba, begitu juga abba tanggal 3. Setiap tanggal 3. Jabba tanggal 5. Jajja tanggal 13 ya fata wahai para pemuda. Wahai para mahasiswa yang mau melakukan pernikahan, yang mau melakukan hubungan suami istri, tinggalkan hari Rabu, tinggalkan tanggal 3 setiap bulannya, tanggal 5 setiap bulannya, tanggal 13 setiap bulannya. Yawaki, tanggal 25. Adi, tanggal 21. Kah, tanggal 24. Maka sungguh itu datang apa keterangan ini. Jadi ini adalah hari-hari atau tanggal-tanggal di mana musannif menganjurkan untuk ditinggalkan, jangan sampai dilakukan pernikahan, jangan sampai dilakukan hubungan suami istri di tanggal ini. Akhbar rahimahullah menginformasikan siapa Ibnu Yamun, semoga Allah merahmati beliau, annal bina'a yutaqa fi thamanati ayyamin, bahwa membangun mahligai rumah tangga, melakukan pernikahan, melakukan hubungan suami istri, yutaqo hendaknya dijaga fi thamaniyati ayyamin di dalam 8 hari ini. Jaga pernikahan, jaga hubungan suami istri jangan sampai terjadi di 8 hari ini. Yang pertama, yaumil arbi'ai. Yaumil arbi'ail akhiri minasyahri. Yang pertama ini jadi badal ba'du min kul thamaniyati ayyam. Jadi dibacanya yaumil arbi'a. Yaumil arbi'a il akhir. Hari Rabu terakhir di setiap bulan. Di hadithin karena satu hadis akhiru arbi'i akhir bulan akhiru arbi'i hari Rabu di akhir bulan di syahri di satu bulan. Yaumun nahasin adalah hari nahas yaum mustamirun yang terus-menerus. Ada hadis yang mengatakan bahwa hari Rabu terakhir di setiap bulan itu adalah hari nahas yang terus-menerus terjadi. Dzakarahu fil jami'is shaghiri, menyebutkan kepada keterangan ini bahwa hari Rabu, mengutip hadis bahwasanya hari Rabu itulah hari nahas yang memang terus-menerus terjadi di dalam Jami' Shaghir. Jami' Shaghir itu karangannya Ibnu Suyuti atau Imam Suyuti. Karangannya Imam Suyuti. Jadi hari Rabu terakhir di setiap bulan. Catat ini. Sekarang ini kan sudah hari ini ya. Hari Ahad malam Senin. Masih bulan Syawal. Jadi yang mau melakukan pernikahan ini adalah masih disunahkan. Yang mungkin sudah punya rencana untuk menikah di bulan depan, kalau bisa
takdim bulan ini karena masih ada bulan Syawal. Kemudian hindari bulan Syawal di hari Rabu. Kalau nggak salah, bulan Syawal hari Rabu itu tanggal 28 Syawal. Hari terakhir Syawal itu terjadi di hari Kamis, tanggal 29 Syawal. Jadi jangan sampai melaksanakan pernikahan di hari Rabu besok. Hari Rabu besok tanggal 28. Nah, ya tanggal 28 Syawal. Kenapa? Karena itu terletak di hari Rabu terakhir di bulan Syawal. Jangan sampai terjadi itu katanya. Kemudian kenapa? Karena alasannya karena itu adalah hari nahas, hari malang. Wasalithi min kulli syahrin, atafnya kepada yaumil arba. Atafnya salith, wasalithi min kulli syahrin, tanggal 3 di setiap bulan. Wal khamisi min kulli syahrin, tanggal 5 di setiap bulan. Wasalitha asyara min kulli syahrin, tanggal 13 di setiap bulan. Kalau dalam hitungan belasan ada ma'dud, kalau belasan itu semuanya mabni. Jadi salita asyara, arba asyara, semuanya begitu. Wasadisa asyara, dan 16 min kulli syahrin di setiap bulannya. Wal hadi wal isyrina min kulli syahrin, dan tanggal 21 di setiap bulan. Wal rabi'i wal isyrina min kulli syahrin, 24 min kulli syahrin di setiap bulannya. Wal khamisi wal isyrina min kulli syahrin, dan tanggal 25 di setiap bulan. Jadi ada 8 hari. 8 hari itu yang pertama hari Rabu di akhir bulan, yang kedua tanggal 3 di setiap bulan, tanggal 5, setelah tanggal 5 itu tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 24, dan yang terakhir tanggal 25 di setiap bulannya. Jangan melakukan pernikahan di tanggal-tanggal ini. Fahadhil ayyamus tamaniyatu, maka adapun hari-hari yang 8 ini, yang bagi ialah siogianya, seharusnya lil mar'i, bagi seseorang, ayyatawaqqaha, untuk menghindari kepada hari-hari ini, kepada ayyam, fil umuril muhimmati, di dalam perkara-perkara yang penting. 8 hari yang sudah disebutkan tadi, siogianya seharusnya bagi seseorang untuk menghindarinya, untuk melaksanakan perkara-perkara penting di dalam hari-hari ini. Kan nikahi seperti melakukan pernikahan. Langsung disebutkan pertama kali. Jangan melakukan pernikahan di 8 hari ini. Wasafari, melakukan perjalanan. Wahafril abari, menggali sumur. Jangan di 8 hari ini. Wawarisi syajari, menanam pohon atau bertani. Kalau ingin bertani, bagi mungkin orang tua kita petani, jangan, hindari 8 hari ini. Mungkin 8 hari ini adalah 8 hari nahas yang kemudian akan menurunkan hasil panennya nanti. Jangan menggali sumur, nanti mati dalam nanti mungkin hari nahasnya. Wallahu a'lam. Nahasnya dalam bentuk apa saya kurang tahu, tapi yang pasti hindari itu semua. Wan hawidalika, dan lain sebagainya. Artinya hal-hal penting, kalau itu adalah hal-hal penting, perkara-perkara penting, maka jangan dilakukan di 8 hari ini. Kama ruya, sebagaimana riwayatkan dalika an Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebagaimana keterangan ini diriwayatkan, dan hal itu diriwayatkan apa hal itu an Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi 8 hari ini diriwayatkan langsung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa nadhama dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu biqaulihi, dan kemudian menadhamkan juga, mendendangkan dzalika kepada 8 hari ini al-Hafidz, siapa al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah biqaulihi, semoga Allah merahmatinya, biqaulihi, dengan perkataannya, tawakki minal ayyami sab'an kawamilah fala tabtadi fihinna amran wala safar. Tawakki, hindarilah olehmu minal ayyami, dari hari-hari sab'an, 7 hari.
Kalau disusun yang sebenarnya tawakki sab'an minal ayyami, hindarilah 7 hari, kawamilah secara sempurna, fala tabtadi fihinna, maka jangan kau mulai fihinna, di dalam 7 hari ini, amran wala safar, akan satu urusan, wala safar, dan juga jangan melakukan perjalanan. Fala tabtadi amran fihinna wala safar, itu asalnya. Maka jangan kau mulai suatu perkara-perkara penting, dan juga jangan kau mulai safar, melakukan perjalanan di hari 7 ini. Kalau dalam nadam ini Ibnu Hajar mengatakan 7, dalam Ibnu Yamun dalam nadamnya mengatakan 8. Ada mengatakan 7, ada mengatakan 8. Wala tashtari thawban jadidan aw khallah wala tankihil unta wala tagrusis syajar. Wala tashtari thawban jadidan, jangan kamu membeli baju baru di 7 hari ini. Di 7 hari yang akan disebutkan, jangan kamu beli baju baru. Aw khallah. Di sini tulisannya khullah ya. Khullah. Tapi kalau lihat kamus, khullah itu artinya tingkah laku, artinya persaudaraan, hubungan persaudaraan. Itu nggak kurang pas. Tapi kalau dimaknai khullah, itu maknanya adalah kebutuhan. Maka jangan kau beli kebutuhanmu di 7 hari ini. Itu lebih tepat, ala shawab, khullah, bukan khullah. Perbedaan harokat itu sangat berimplikasi terhadap makna. Khullah, yang sama hurufnya, cuma bedanya kalau yang pertama bidomil kha, yang kedua bi fathil kha. Kalau bidomil kha maknanya persaudaraan, hubungan gitu kan. Tapi kalau bi fathil kha, khallah, itu maknanya kebutuhan. Wala tashtari khallah, jangan kamu membeli kebutuhanmu di 7 hari ini. Wala tankihil unsa, dan jangan kamu menikahi seorang wanita. Wala tagrusis syajar, dan juga jangan kamu menanam pohon, bertani di 7 hari ini. Wala tahfiron bi'ron, jangan kamu menggali bi'ron, akan sumur. Wala daron tashtari, wala tashtari daron, jangan kamu membeli rumah. Wala tashabis sultan, jangan kamu tashab itu bersahabat, berteman as-sultan kepada para sultan, para pejabat. Fal hadar, maka berhati-hatilah, awas, hati-hati, katanya Ibnu Hajar. Jangan kamu melakukan safar, jangan kamu beli baju baru, jangan kamu beli kebutuhan, jangan kamu menikah, jangan kamu bertani, jangan kamu menggali sumur, jangan kamu membeli rumah, dan jangan kamu bersama atau bersahabat dengan sultan itu di 7 hari yang akan disebutkan nanti. Hati-hati, benar-benar hati-hati ini. Fal hadar. Ini taukid. Hati-hati, awas. Yang pertama apa? Salatan, tanggal 3. Wa khamsan, tanggal 5. Tsumma tsalitsa asyara, kemudian tanggal 13. Wa yatsba'uha, dan mengikuti hal kepada tanggal 13 mimba di setelahnya. Dasa di asyar, yaitu tanggal 16. Tanggal 13, setelahnya juga tanggal 16. Wal hadi wal isyrina, tanggal 21, iya kasyuma. Karena hati-hati, karena di sini adalah hari nahas. Wal rabi'a wal isyrina, tanggal 24. Wal khamisah al asyara, yang tanggal 25. Khamisah asyara itu maknanya adalah 15. Tapi karena ini sudah dikatakan wa yatsba'uha min ba'di, setelahnya, berarti berurutan, berarti bukan 15, nggak mungkin 15, yaitu 25, sebagaimana sudah disebutkan di awal tadi. Tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 24, tanggal 26. Itu tanggal-tanggalnya. Wa yauma arbi'i, dan hari Rabu. Oh, jadi sebenarnya sama berarti ya. Jadi Ibnu Hajar menggunakan nadam ini sebenarnya sama, menyebutkan 8, tapi beliau mengatakan 7. 7 itu langsung disebutkan tanggalnya. Kalau tanggalnya disebutkan semua ada 7 hari gitu kan, selain hari Rabu. Tapi ternyata di sini disebutkan wa yauma arbi'a, hari Rabu. Wa kullama nahaitu ka'hu, adapun setiap sesuatu nahaitu kayak aku larang kepadamu anhu, dari hari-hari itu, fahuwa nahasun, maka itu semuanya adalah hari nahas.
qad istamar, yang sungguh telah berkelanjutan. Artinya sudah ada semacam eksperimen gitulah. Eksperimen, ada penelitian bahwa di 8 hari ini atau 7 hari ini itu banyak terjadi kenahasan. Maka hindari. Rawaina an bahril ulumi haqiqatan Ali bin Amil Mustafa Sayyidil Bashar. Rawaina meriwayatkan, kami meriwayatkan kepada Ma itu an bahril ulumi, dari lautan ilmu. Dari lautan ilmu yang ilmunya itu sangat luas dan sangat dalam sekali, hakikatan secara hakikat. Orang yang memiliki hakikat ilmu yang sangat dalam dan sangat luas. Siapa itu? Ali bin Amil Mustafa, yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ibni Amil Mustafa, anak dari pamannya Al Mustafa, yaitu Rasulullah. Anak dari pamannya Rasulullah. Sayyidil Bashar, junjungannya atau pemimpinnya manusia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu adalah pamannya Rasulullah. Abi Thalib adalah pamannya Rasulullah. Sehingga Ali, Sayyidina Ali itu sesungguhnya adalah sepupu Rasulullah. Sepupuan yang kemudian dinikahkan dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi keterangan-keterangan yang 8 ini atau yang 7 ini terkait dengan tanggal-tanggal atau hari-hari yang sebaiknya dihindari, itu riwayatnya itu langsung dari Sayyidina Ali, Bahril Ulum, lautan ilmu. Dari Sayyidina Ali, sementara Sayyidina Ali itu adalah anak dari pamannya Rasulullah, Abi Thalib. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan pernikahan. Kemudian wa mimma yuttaqa minal ayyami aidan yaumus sabti, dan ialah termasuk hari-hari yuttaqa yang sebaiknya dihindari, yang sebaiknya dijaga, minal ayyami aidan, dari hari-hari aidan pula, yaumus sabti adalah hari Sabtu. Ini ada tambahan juga, hindari melakukan hubungan suami istri, melakukan hal-hal yang penting di hari Sabtu. Faqad su'ila Sallallahu alaihi wasallam anhu, dan sungguh Rasulullah pernah ditanya tentang hari Sabtu ini. Faqala, lalu kemudian Rasulullah menjawab, yaumu makrin wa khadi'atin. Rasul menjawab, hari Sabtu itu adalah yaumu makrin, hari makar, hari tipu daya, wa khadi'atin, dan hari penipuan. Rasulullah mengatakan hari Sabtu itu adalah hari tipu daya dan hari penipuan. Kenapa? Li'annahu, karena sungguh hari Sabtu itu al-yaumu adalah satu hari, alladzi, di mana ijtama'at, berkumpul, fihi, pada hari Sabtu ini, Quraisyu, siapa Quraisy, para kafir-kafir Quraisy itu berkumpul pada hari Sabtu, fi darin nadwati, di darun nadwah, lil istisyarati, untuk meminta petunjuk, fi amrihi alaihi salatu wasalam, di dalam urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk hari-hari yang juga harus dijaga, dihindari adalah hari Sabtu. Pernah ditanya Rasulullah, kenapa dengan hari Sabtu ini ya Rasulullah? Hari Sabtu itu adalah hari tipu daya dan hari penipuan. Kok bisa ini dikatakan tipu daya, hari penipuan? Iya, karena di hari Sabtu ini para kafir-kafir Quraisy itu pernah berkumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu ada di sisi Ka'bah. Itu tempat musyawarahnya para kafir-kafir Quraisy, bagaimana mereka mau melakukan tipu muslihat, ingin menipu, ingin membunuh. Intinya di sana adalah tempat bermusyawarahnya. Mubes gitulah, musyawarah besar itu dilakukan di Darun Nadwa oleh kafir-kafir Quraisy, dan itu terjadi di hari Sabtu. Mereka musyawarah untuk tipu daya, untuk menipu, untuk mengelabui, untuk membunuh dan lain sebagainya, untuk melakukan intimidasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi di hari Sabtu. Makanya hindari melakukan sesuatu di hari Sabtu. Begitu katanya. Wa yaumul thulatsa'a wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini saja kajian kita pada malam hari ini. Karena pada minggu lalu itu kan kita kajiannya hanya sebentar dan tidak ada tanya jawab. Karenanya mungkin pertanyaan yang sudah terkumpul di bingung juga, termasuk malam hari ini mungkin ada hal-hal yang masih belum bisa dipahami, mungkin bisa dipertanyakan. Kami pasrahkan kepada moderator.
Oke, terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah banyak sekali tadi tentang pembahasan kita. Kajian kita sudah masuk ke bab baru di mana di sini bahasan kita sudah masuk tentang bagaimana tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, tentang mekanisme dan tata cara, larangan dan bagaimana yang utama dalam hal melakukan ibadah antara suami istri. Dan tadi juga tambahan tentang hari-hari baik atau hari-hari yang harus dihindari di mana kita disunahkan untuk menikah pada bulan Syawal dan harus menghindari 8 hari yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz. Nah, mungkin langsung saja apabila ada yang masih dibingungkan baik dari pertemuan hari ini ataupun pada minggu lalu, mungkin bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa langsung open mic ya. Gimana teman-teman? Mungkin sambil lalu menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini ada pertanyaan di kolom komentar Ustadz tentang fenomena di masyarakat, bagaimana banyak sekali perceraian-perceraian yang terjadi kayak gitu Ustadz. Nah, di sini kerap kali dikaitkan dengan adanya santet ataupun jampi-jampi ataupun ilmu hitam. Nah, kira-kira apakah itu memang benar adanya, Ustadz? Lalu kira-kira kalau dalam Islam sendiri, bagaimana cara yang terbaik atau cara yang dianjurkan agar kita bisa terhindar dari ilmu hitam ataupun semacamnya yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian itu sendiri? Langsung dijawab ya. Oke, Ustaz. Terkait fenomena bahwa ada perceraian yang ternyata itu ada intervensi dari setan atau intervensi dari ilmu-ilmu sihir. Apakah itu benar adanya? Kalau kita melihat fenomena, memang betul adanya seperti itu. Bahkan kalau dalam ru'yah itu kan, mungkin kan teman-teman Ikmas ada yang aktivis di ru'yah itu kan. Bahkan di ru'yah itu ada dijumpai ketika ada orang yang kemudian sering cekcok, kemudian sering bertengkar. Itu dikarenakan ternyata ada unsur sihir di sana, ada intervensi sihir. Memang sihir itu ada, Bahkan Rasulullah SAW pun pernah terkena sihir. Beliau pernah juga dalam riwayat terkena sihir. Sihir itu ada, ya sihir itu memang semuanya tergantung tujuan. Ada yang tujuannya memang untuk membunuh atau menyakiti atau kemudian membuat cerai-berai, itu memang ada. Makanya ketika orang melakukan pernikahan atau melakukan ta'aruf, pertunangan, jangan lama-lama. Kenapa? Karena khawatir ada orang-orang yang hasud yang kemudian dia melakukan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana Islam menanggapi? Ya dengan cara dzikir. Ada memang dzikir-dzikir khusus yang memang fungsinya itu adalah untuk terhindar dari namanya sihir, dari namanya makhluk-makhluk halus itu. Misalkan dzikir bismillahilladzi la yadurru masmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, itu termasuk salah satu dari hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca wirid ini maka dia akan terjaga dari setan, terjaga dari sihir. Lebih mudahnya baca Ratibul Haddad. Kita para alumni Salafiyah kan sudah mengistiqomahkan membaca Ratibul Haddad, maka lanjutkan. Bacaan-bacaan Ratibul Haddad itu semuanya mengcover kebutuhan kita. Kebutuhan duniawi, kebutuhan akhirat. Kebutuhan duniawi ya untuk masalah rezeki, kemudian untuk penjagaan diri
dari menjadi tameng gitu loh ya, menjadi tameng supaya kita terhindar dari sihir. Kemudian kebutuhan untuk akhirat kita itu ada di sana semua. Baca Wiridul Haddad, ditambah lagi baca Wiridul Latif, di pagi hari Wiridul Latif, di waktu sore itu Wiridul Haddad. Itu semuanya yang mengarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Baca itu semua. Itu semuanya yang ada di Wiridul Haddad, Wiridul Latif, itu semuanya hadis Rasulullah SAW. Kalian bisa meng-cross check dalam Al-Adhkar li Imam Nawawi. Dalam Al-Adhkar Imam Nawawi itu semuanya ada dikir-dikir, yang itu rujukannya hadis semua di sana. Itu untuk kita membentengi diri, menjaga diri dari ilmu sihir dan itu semua. Mungkin seperti itu. Jadi itu ada, dan kita memang harus membentengi diri. Ada wirid yang memang khusus untuk membentengi diri. Misalkan wiridus sakron. Wiridus sakron itu memang wirid untuk melindungi diri. Ibaratnya kita dibentengi, dilindungi dengan energi positif sehingga energi negatif tidak bisa masuk. Ada wiridus sakron namanya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan di chat itu, Mas. Kita tolong dibacakan. Jadi bagaimana tentang juga fenomena nyatanya di masyarakat, banyak sekali yang itu dipaksa atau diprovokasi untuk nikah muda dengan dalih ya daripada pacaran mending langsung nikah aja kayak gitu. Tapi masalah lainnya dari kondisi itu ternyata menimbulkan banyaknya perceraian juga, Ustadz. Kira-kira bagaimana Ustadz sendiri melihat fenomena itu? Ya, benar sekali. Jadi memang kita lihat banyaknya perceraian saat ini justru bukan dari kalangan orang tua, yang muda-muda pun juga masih baru seumuran jagung 2-3 bulan kemudian bercerai. Itu kita banyak jumpai. Kenapa? Karena mereka menikah muda. Itu memang tantangan kita saat ini. Keadaan, kondisi pemuda-pemudi kita saat ini. Betul, bahwa daripada kita berpacaran, kalau memang sudah nafsu, sudah hasrat ingin untuk melakukan hubungan suami istri, maka kan disunahkan untuk menikah tanpa melihat umur gitu kan, tanpa melihat usia. Kalau sudah ingin menikah, daripada berpacaran, bermaksiat, terus bermaksiat, maka menikah. Karena dengan menikah itu bisa melegitimasi sesuatu yang awalnya adalah haram, sesuatu yang awalnya adalah dilarang, itu menjadi halal. Itu makanya fungsi dari menikah kan ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan, wa hifdzil farji, dan untuk menjaga farji. Kan begitu. Kalau kita pacaran terus kan nanti mata kita bermaksiat, kemudian kita tidak terjaga. Maka solusinya bagaimana? Adalah menikah. Tapi menikah tidak begitu saja menikah, harus ada edukasi. Makanya ada kan kalau di KUA sekarang sudah ada semacam pembekalan pranikah gitu kan. Pembekalan pranikah. Kita dijelaskan tentang tanggung jawab dari menikah. Maka di sini seharusnya sumber dayanya ini yang harus kita benahi sekarang. Seharusnya laki-laki ataupun perempuan yang mau menikah bukan hanya berdasarkan nafsu hasrat ingin menikah, tidak. Tapi dia harus benar-benar memahami tanggung jawabnya, memahami haknya sebagai seorang suami, haknya sebagai seorang istri, tugas-tugas apa yang hendaknya dilakukan. Ketika dia tahu dengan makna ini, makna pernikahan, maka insya Allah kan pernikahannya akan langgeng. Tapi ketika pernikahan itu hanya dilandaskan karena keinginan hawa nafsu saja, tapi dia tidak mengerti dengan hak dan kewajibannya, maka disinilah kemudian banyak pertentangan, banyak terjadi cekcok. Terutama yang perempuan nggak mau mengalah. Padahal kalau coba kita mengaji Qurratul Uyun terlebih dahulu, bagaimana posisinya seorang istri, secerdas apapun, seperti apapun seorang istri, tetap dia statusnya adalah seorang makmum. Makmum itu adalah di belakang imam, dan makmum tidak boleh mendahului imam. Yang menjadi imam adalah orang-orang yang memang benar-benar paham betul dengan tugas dia sebagai seorang imam. Seorang imam yang membimbing, dan seorang istri tidak boleh mendahului imam. Intinya dia harus mengetahui tentang tugas
tugas pokok masing-masing antara suami dan istri. Itu yang harus kita pelajari saat ini kalau mau melakukan pernikahan, sehingga perceraian itu bisa terhindari karena kita sudah paham dengan tugas kita. Terjadinya perceraian itu kan karena itu karena masih belum siap secara mental, hanya siap secara nafsu saja dia siapnya, tapi secara mental, secara tugas yang lain-lain itu dia tidak paham, bahkan tidak mengerti. Maka ketika terjadi kesalahpahaman, ya ujung-ujungnya perceraian. Jadi begitu. Jadi SDM-nya ini yang harus ada edukasi. Ini adalah juga bagian dari tugas-tugas mahasiswa untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengertian kepada mereka-mereka yang mau menikah muda. Dan KUA dalam hal ini mereka sudah tampil untuk memberikan pranikah itu kalau di KUA itu melakukan bimbingan pranikah itu ada sekarang kan, dalam rangka untuk membatasi terjadinya perceraian. Begitu ya. Jadi dikembalikan pada SDM-nya harus dipersiapkan. Oke, baik Ustadz. Jadi intinya bagi yang memang punya keinginan untuk menikah muda, di situ memang bukan masalah umur untuk menikah, tapi kedewasaan yang juga perlu dipersiapkan lebih utama, karena dewasa itu tidak memandang umur ya. Belum tentu orang yang dewasa juga sudah dewasa kayak gitu dalam masalah sikap. Nah, ada lagi Ustadz beberapa pertanyaan ini dari Babang Alifi. Gimana hukumnya suami itu merangsang istri tapi tidak sampai digauli? Gimana hukumnya suami itu merangsang istri tapi dia tidak sampai digauli? Jadi ya cuma ecok-ocok, Ustaz. Hukumnya haram. Kenapa? Menikahnya pun juga haram. Kalau menikah dengan tujuan ini congocok, hanya ingin membuat perempuan ini yaitu hanya ingin mengeluarkan hasratnya tapi tidak sampai digauli, itu haram. Kenapa? Karena salah satu bentuk kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah batin. Nafkah batin itu bentuknya dengan hubungan suami istri itu, karena memang di sanalah inti dari pernikahan itu kan, di sana terjadinya hubungan suami istri. Kalau kemudian tidak digauli, untuk apa menikah? Maka haram. Kalau seperti itu haram hukumnya. Menikahnya pun juga menjadi haram. Iya, Ustaz. Seperti itu. Ini juga pertanyaan lainnya itu gimana sih hukumnya ketika kita ini banyak sekali kan kita tahu kayak pasangan-pasangan baru itu pun nggak pasangan-pasangan, bahkan juga ada pasangan ustadz dan semacamnya yang itu mempertontonkan kayak kemesraan dalam rumah tangganya antara suami dan istri, bahkan dijadikan konten. Itu gimana Ustadz? Ya, itu kita juga jumpai saat ini fenomena. Inilah adalah tantangan Islam saat ini. Sudah banyak pergeseran, bahkan tokoh-tokohnya pun orang-orang yang dikatakan dia adalah ustadz mempertontonkan istrinya. Bagaimana hukumnya? Haram hukumnya. Hukumnya haram. Bahkan dalam fikih itu yang mencium istrinya itu sudah masuk fasik, sehingga dia tidak layak untuk dijadikan saksi. Dalam fikih seperti itu. Orang yang mempertontonkan kemesraan hanya di depan publik, bahasanya mencium. Kalau di sana mencium, ketika mencium di depan publik, maka si laki-laki ini menjadi orang yang fasik, sehingga dia itu tidak boleh menjadi saksi. Itu hukumnya haram. Makanya mempertontonkan wajah istri saja itu juga haram, gitu kan. Sudah banyak kita melihat postingan-postingan yang sekarang sudah mencoba untuk memberikan kita teguran untuk itu. Jangan sampai ketika sudah menikah kita mempertontonkan pernikahan kita, dalam artian mempertontonkan kemesraan kita.
yang kemudian mencium, yang kemudian ini itu hukumnya haram, tidak boleh. Istrinya halal tapi mempertontonkannya itu hukumnya haram, nggak boleh. Tidak boleh. Kalau sampai kemudian mencium itu hukumnya fasik bahkan. Itu sih. Fikih memandangnya seperti itu. Maka saya berharap bagi teman-teman para mahasiswa-mahasiswi di sini yang sudah menikah atau yang akan nantinya menikah, tunjukkan kemesraanmu itu di rumah, di ranjangmu, berdua saja, tidak usah di publik depan orang. Apa manfaatnya? Apa fungsinya? Justru di sanalah terletaknya fitnah. Ketika misalkan kita mempertontonkan kemesraan kita, bagaimana ketika yang melihat itu orang yang belum menikah? Dia ingin dia kemudian ingin melakukan itu semua, itu kita pemicunya, kita yang tidak memberikan, yang tidak pasangan ini kan, yang tidak punya pasangan ini kasihan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi nanti orang-orang yang melihatnya akan juga pengen, yang laki-laki pengen kepada istri kita, yang perempuan juga ingin ke kita, pengen diperlakukan seperti itu. Ini kan fitnah nantinya. Ini zaman fitnah yang kemudian. Maka hati-hati, benar-benar jaga. Sudah tidak perlu kita mengikuti trendy-trendy yang kemudian bertentangan dengan Islam. Islam itu sangat benar-benar sangat menjaga perempuan, menjaga auratnya perempuan. Islam itu benar-benar melindungi perempuan. Tapi kemudian kita sekarang yang termasuk alumni pesantren kita, alumni pesantren yang juga menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Semoga kita dijaga oleh Allah. Seperti itu ya. Oke Ustaz, terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa saya tampung lagi satu lagi sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, mungkin itu saja. Sudah cukup banyak pertanyaan dan juga pembahasan kita malam hari ini. Terima kasih semua kepada yang sudah hadir dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan hingga bisa menghatamkan kitab ini karena sudah masuk di bab-bab yang sangat seru ini sepertinya ke depannya. Masalah metodologi. Mungkin teman-teman bisa on cam biar kita semua saling tahu untuk keperluan dokumentasi sebelum diakhiri. Wah, itu ada Mas Alvan. Ayo, Rek, on cam, Rek. Ini banyak maba juga ini sepertinya, Ustadz. Maba yang ada yang baru masuk di IKMAS. Gimana teman-teman, tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan pengajian ini. Tetap istiqomah agar bisa memperoleh ilmunya secara keseluruhan. Mungkin dari awal hingga akhir banyak sekali kekeliruan, kekurangan baik dari kami atau secara disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup akan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Mungkin Ustadz bisa langsung ditutup. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu fi majidah ya rabbana kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi subhanallah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim sultan ya qadiman ihsan ya daman ni'am ya kathirul jud ya wasil ata ya khafi lutfi ya jamil asni ya halim ya jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warḍani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa an rabbuna haqqa wa nahnu ala riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mu'ya kulli fakir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fatayasir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayn wa tafsir hajatuna kathir an ta'alim biha wa khabir. Allahumma akhaf minkah wa akhaf man yakhaf minkah wa akhaf man la yakhaf minkah. Allahumma bihaqqi man yakhaf minkah najjina mimman la yakhaf minkah.
اللهم بحق سيدنا محمد واحرسنا بعينك التي لا تنام واغمسنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بكرم علينا فلا نحن أنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله على كل حال. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah sesi pengajian kita pada malam hari ini. Pada yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tetap istiqomah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih.